Maling sia tukang klaim kembali bikin ulah. Negeri jiran mau klaim reog ke UNESCO. Ganyang Malaysia kembali bikin ulah. Negeri jiran mau klaim reog Ponorogo ke UNESCO sampai mau jadikan bahasa Melayu jadi bahasa resmi ASEAN. Hal ini dikecam keras Menteri Nadiem Makarim. Kesenian reog Ponorogo masuk nominasi Tunggal Warisan Budaya Tak Benda atau Intense Coba Cultural Heritage atau ICH yang akan diusulkan Indonesia ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, mendukung penuh dan mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung dan mengupayakan reog Ponorogo menjadi budaya tak benda di UNESCO. Hal ini menurut Muhadjir bisa menjadi kebanggaan bukan cuma bagi masyarakat Ponorogo, tapi juga bagi seluruh Indonesia. Muhadjir mengakui bahwa Malaysia pernah berencana mengklaim reog Ponorogo menjadi budayanya, maka dari itu pemerintah meminta agar pemerintah Ponorogo secepatnya mengusulkan reog Ponorogo ke UNESCO dan mempersiapkan data yang diperlukan. Reog boleh memakai reog, tapi kalau pengakuan Ponorogo, reog ya milik Ponorogo, milik Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga mengatakan berkas pengusulan dan kelengkapan reog Ponorogo telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan atau Kemendikbudristek. Berkas tersebut telah disampaikan melalui Direktorat Perlindungan Kebudayaan serta telah diajukan kepada Sekretariat ICH UNESCO pada tanggal 31 Maret 2022. Beserta nominasi lainnya seperti tempe jamu tenun Indonesia dan kolintang. Sementara itu, Bupati Ponorogo Sukiri Sancoko dalam sesi wawancara dengan UNESCO telah memberikan penjelasan terkait penggunaan bulu merak dan kulit harimau dalam kesenian ini. Sugiri mengatakan bulu merak tersebut bukan dicabut, akan tetapi memang dalam kurun waktu tertentu bulu merak tersebut lepas sendiri dari tubuh merak. Kemudian yang belasan tahun lalu menggunakan kulit harimau saat ini sudah diganti dengan kulit kambing yang diformat seperti kulit harimau. Jika dua hal ini sudah terjawab dan meyakinkan UNESCO, kata dia, kemudian reog Ponorogo akan masuk sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Selain ketegangan menjadikan reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, ketegangan juga muncul terkait bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi ASEAN. Namun sepertinya cita-cita Indonesia yang luhur ini akan selalu disalib dan ditikung oleh saudara muda kita. Siapa lagi kalau bukan Malaysia? Klaim-klaim memang, itulah kebusukan Malaysia, usai klaim reog, gondang 9, ulos, dan berbagai budaya milik Indonesia. Kini bahasa mereka juga diklaim akan digunakan sebagai bahasa resmi ASEAN. Menyadari kekeliruan itu dan menanggapi pernyataan Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob atas pernyataannya pada lawatannya ke Indonesia terkait memperkuat bahasa Melayu sebagai bahasa perantara antara kedua kepala negara serta sebagai bahasa resmi ASEAN. Semangat! Reog Ponorogo ya Ponorogo, Indonesia! Kemendikbudristek sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan amanat undang-undang menyatakan dengan tegas bahwa menolak dan perlu ada kajian juga pembahasan lebih lanjut posisi kata Menteri Nadiem. Hal tersebut bukan tanpa penjelasan, bahasa Indonesia menurutnya lebih layak untuk dikedepankan dengan mempertimbangkan keunggulan historis hukum dan linguistik. Itu juga faktanya, Indonesia juga diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia, dan persebarannya telah mencapai 47 negara di seluruh dunia. Dari menyebut dengan semua keunggulan yang dimiliki dari aspek historis hukum dan linguistik, serta menjadi bahasa yang diakui secara internasional, bahasa Indonesia dinilai lebih layak. Maka dari itu, marilah kita dukung bahasa Indonesia dan reog Ponorogo sebagai salah satu perwakilan untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan siapapun, terutama dengan Malaysia, berdasarkan data dan bukti yang ada. Ganyang Malaysia, bagaimana menurut Anda? Sekian video dari kami, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.